jiwaku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Halo, nama saya Debbie, saya dari kelas 5A. Firman Tuhan pada hari ini terdapat pada Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perkenalkan, nama saya Yeremia Setiawan dari kelas MKA. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. God bless you. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah engkau takut sebab aku akan menyertaimu. Janganlah engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu dan aku bahkan akan menolongmu. Aku akan menggenggammu dengan tangan kananku, sebab dengan tangan kananku yang membawa kemenangan ini. Jiwa ayat hafalan hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10. Sah, kita kena saya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Minasan, di tengah wabah virus ini, janganlah kita takut, bimbang, ataupun panik. Alangkah baiknya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan bagi saudara kita yang terinfeksi COVID-19, alangkah kita baiknya kita support dan jangan dikucilkan dosa. Kore karamo iso ni gambari mas yo. Gampate ne. Arigatou gozaimasu. Tuhan Yesus memberkati. Arigatou jana itu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membaca ayat Alkitab di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Shalom. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman yang dikasihi dengan Tuhan. Di sini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. God bless you. Shalom teman-teman. Dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." God bless you. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom. Tuhan berfirman dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertaimu, dan janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan memegang engkau dengan menggunakan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Spesial ini kita mau beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, siapkan diri kalian, ambil posisi yang terbaik kalian. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau mengecap setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya Yesus. Terucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-Mu
masih Kau beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memang sekarang ini kami belum bisa Tuhan untuk datang ke rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Kau datang Tuhan, kuasa-Mu datang Tuhan di dalam rumah kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, dan layakkanlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mau bersorak-sorak muji nama Tuhan, Kak kita mau tes dulu nih. Semangat gak yang di rumah? Kalau Kak kita bilang haleluya, kalian di rumah sambil tampilkan tangan ya. Katakan puji Tuhan, oke? Ya, mulai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai muji nama Tuhan. Seindah-indahnya pelangi. Kalau kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti aman gak Kak? Pastinya Pasti aman. aman dong. Yuk berjalan bersama Tuhan yuk. Aku berjalan bersama Tuhan. Yang di rumah jangan lupa pakai gerakan ya. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa.
siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di hati kami ini adalah rumah-Mu Tuhan. Kami mau jadikan hidup kami Tuhan sebagai rumah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan Yesus,
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau buka telinga kami selebar-lebarnya Tuhan. Agar firman yang akan disampaikan melalui guru kami Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, tapi dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, gak ada suaranya. Selamat pagi adik-adik. Ya, Kak Ones denger di sini masih samar-samar, masih belum kedengaran sampai sini. Sekali lagi ya, selamat pagi adik-adik. Pagi ya. Apa kabarnya semuanya? Baik di rumah? Kurang kedengaran. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Ya, kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Ones akan membawakan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13a. Mari kita buka bersama-sama, kita ambil Alkitab kita. Adik-adik yang bisa baca, kita mau membacanya. Keluaran 14 ayat yang ke-13a. Kita buka, Kak Ones tunggu ya sampai semuanya ketemu. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13a. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Meskipun di rumah, tapi kita harus bersemangat, oke? 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah dan tetaplah dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari sebuah tokoh yang bernama Musa. Adik-adik tahu Musa melakukan hal apa aja? Di dalam ayat ini Musa membawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Berapa tahun kira-kira bangsa Israel diperbudak sama bangsa Mesir? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu berapa tahun bangsa Israel diperbudak sama bangsa Mesir? Berapa? 400 tahun, ya betul 400 tahun. 400 tahun adik-adik, bayangkan bangsa Israel diperbudak sama bangsa Mesir. Tuhan memilih Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar untuk ke tanah perjanjian. Ya, di sini Tuhan memilih Nabi Musa untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang kita lihat adik-adik di sini, Firaun tidak membiarkan bangsa Israel keluar begitu saja. Ketika bangsa Israel keluar, bangsa Mesir, Firaun masih tetap mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Israel udah jalan sampai akhirnya di tepi sungai Teberau. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel? Apa yang dilihati? Ada laut Teberau. Terus di belakangnya ada pasukan Mesir. Apa yang dipikiran adik-adik? Wah, kemana ini bangsa Israel? Mau kemana? Di sebelah kiri kanan ada
gunung-gunung, ada lembah-lembah. Gak mungkin mereka bisa lari ke kiri, ke kanan, ke depan ada laut, di belakang ada bangsa Mesir. Kita di sini lihat, wah, bangsa Israel di tengah-tengah masalah. Sama seperti kehidupan kita. Kita adik-adik, kita di sini pasti penuh ada masalah. Ketika sekarang, mungkin sekarang kita masalahnya kita apa sekarang? COVID-19, kita gak bisa keluar rumah, kita harus belajar di rumah. Kita harus sering bantu sama orang tua. Kita apalagi masalah dalam kehidupannya adik-adik apa? Mungkin itu jadi permasalahan. Bangsa Israel sama Musa juga punya masalah pada saat itu. Tapi kita sini belajar bersama-sama. Kalau misalnya bangsa Israel sama Musa berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan, akan memberi jalan keluar bagi bangsa Israel. Terutama bagi kita adik-adik. Kalau misalnya kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan. Poin yang pertama, Kones akan bawakan sini jangan takut. Di ayat yang ke-13a itu dituliskan, tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, jangan takut. Di sini apa yang kita harus pelajari? Jangan takut. Kalau misalnya kita mau berjalan bersama Tuhan, setiap ada permasalahan kita jangan takut. Kira-kira minggu kemarin ada yang ingat firman dari Kak Christine yang dibawakan jangan takut? Ada yang ingat? Di dalam apa? Yesaya 41. Ayat yang berapa? Coba teman-teman kita buka. Minggu lalu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya, Kawanes akan bacakan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Puji Tuhan. Jika kalau misalnya kita tidak takut, pasti Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi kita adik-adik di poin yang kemarin minggu lalu yang Kak Christine bawakan, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Poin yang kedua, kalau misalnya kita tidak boleh takut karena Tuhan itu meneguhkan kita. Yang ketiga, karena Tuhan itu memegang tangan kanan kita. Kalau misalnya kita memegang tiga hal itu, pasti tidak ada rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Adik-adik, di sini kita mau bersama-sama belajar. Kak, kalau misalnya aku takut, pasti gak ada damai sejahtera. Iya betul, kalau misalnya kita takut, pasti gak ada damai sejahtera. Gimana coba kalau misalnya kita takut ada damai sejahtera? Nggak mungkin kan adik-adik. Nah, di sini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, di situ tertulis, Kaunes bacakan ya. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita tidak takut, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengasih damai sejahtera. Ketika Tuhan sudah memberi damai sejahtera dalam kehidupan kita pasti tidak akan takut lagi. Yang kedua adik-adik, supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan kita, masalah-masalah itu tidak akan ada bagi kita, kita masalah-masalah itu Tuhan pasti akan buka jalan dari setiap permasalahan itu. Yang kedua, kita akan belajar itu tetap berdiri. Mungkin bangsa Israel, mungkin kalau misalnya ada permasalahan itu, kalau misalnya mereka gak berdiri, dia loyo, mungkin sudah pasrah, ya gak ada jalan, udah pasrah aja, duduk aja, pastikan mati. Enggak adik-adik, orang Israel sama Musa tetap berdiri meskipun permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka tidak untuk duduk, tidak untuk loyo, tapi mereka bangkit, berdiri, dan
bangsa Israel atau kehidupan kita, agar kita mau kuat atas masalah-masalah kita harus berdiri. Tuhan itu sudah memberikan perlengkapan senjata bagi kita agar kita selalu kuat lewati masalah-masalah. Senjata apa aja Ones yang kita terima dari Tuhan? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Di dalam Efesus itu tertulis ada senjata-senjata Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita agar kita berdiri kuat biar permasalahan itu tidak selalu kena kita tuh selalu kuat berjalan bersama Tuhan. Apa aja? Coba adik-adik buka di di Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 itu sangat tertulis jelas. Kita harus ada ikat pinggang, ada apalagi ada ikat pinggang, terus ada pedang, ada kasut kaki, ada ketopong. Itu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita harus kuat. Makanya kalau misalnya kita bisa berdiri, kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Tapi di situ di ayat 18 juga agar kita bisa mendapatkan senjata-senjata Tuhan, kita harus berdoa. Apa-apa adik sudah berdoa di rumah? Kalau misalnya enggak berdoa, mungkin enggak akan mungkin berdiri, terus enggak bisa dapat senjata-senjata dari Tuhan. Kalau misalnya adik-adik mau berdiri, terus mau mendapatkan senjata dari Tuhan, harus rajin berdoa. Meskipun di musim-musim COVID ini sering di rumah, lebih banyak main gamenya, belajarnya, apa banyak doanya, apa semuanya seimbang? Apa ada adik? Lebih banyak gamenya, apa lebih banyak tidurnya? Ya, jadi kita mau menyeimbangkan, harus sering doa, tetap belajar, ada waktunya game ya nge-game, ada waktunya tidur ya tidur. Ya, yang ketiga, agar kita bisa berjalan sama Tuhan itu bisa menghadapi semua masalah. Yang ketiga, angkat tongkat. Di sini Musa ketika mengangkat tongkatnya itu ada kuasa Tuhan. Tongkat Tuhan itu berbicara kuasa Tuhan. Misalnya tongkat Tuhan itu memiliki kuasa ketika Musa mendatangkan tula-tula. Musa memakai tongkatnya. Ketika Musa membelah laut juga pakai tongkatnya. Tongkat itu berbicara tentang kuasa. Tuhan itu sudah memberi kuasa dalam kehidupan kita. Cuma bagaimana respon adik-adik yang di rumah memakai kuasa dari Tuhan. Kalau misalnya kita memakai kuasa dari Tuhan, itu secara sempurna pasti kehidupan kita atau permasalahan kehidupan kita itu akan kita lalui. Karena Tuhan itu sudah memberi kita kuasa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan itu memberi kuasa bagi kita. Kalau kita bisa memakainya, pasti segala permasalahan itu hilang dalam kehidupan kita. Jadi kita mau pakai kuasa itu secara baik-baik. Kita bisa menggunakan kuasa Tuhan itu dengan sempurna. Yang keempat adik-adik, yang terakhir, bagaimana kita bisa berjalan agar permasalahan kita itu hilang kalau misalnya kita berjalan sama Tuhan. Yang keempat, uluran tangan. Di ayat yang Keluaran yang ke-14, ayat yang ke-16, kita kembali lagi, di situ tertulis, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Di sini Tuhan menyuruh untuk memberikan perintah untuk mengulurkan tongkatnya agar laut itu terbelah. Di sini kita lihat adik-adik, ketika Musa mengulurkan tangan itu artinya Musa itu bertindak dengan iman. Kalau misalnya Musa tidak beriman, tidak bertindak mengangkat, ulurkan tangan tongkat itu, mungkin laut itu tidak akan terbelah.
Jadi kalau misalnya Musa gak mengulurkan tangan, coba adik-adik pikirkan. Laut itu akan terbelah apa enggak adik-adik? Gak akan. Jadi di sini kita lihat hasil tindakan iman Musa. Di sini kalau misalnya Musa tidak memiliki tindakan iman, gak mungkin dia akan bisa membelah sungai. Membelah laut. Salah adik-adik. Di sini Tuhan sudah memberikan kuasa sama kita bagi adik-adik. Kita tinggal mau berikan kehidupan kita agar kita itu bisa bertindak dengan iman. Kalau misalnya kita berjalan bersama Tuhan, kita itu pasti tidak ada ketakutan. Kalau misalnya kita mau berjalan bersama Tuhan, kita tuh pasti ada Tuhan kasih otoritas dalam kehidupan kita, memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berjalan dengan iman adik-adik. Di sini jangan pernah takut dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita takut, kita tidak berdiri bersama Tuhan, pasti permasalahan kehidupan kita selalu ada bagi kehidupan, selalu terus mendatangi kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak berjalan bersama Tuhan, tidak berdiri bersama Tuhan. Di sini adik-adik, di sini Kaunes tekankan agar kita pokoknya jangan takut, tetap berdiri bersama Tuhan, maka kita bisa melihat keselamatan dari Tuhan, kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah berfirman di Keluaran 14 ayat yang ke-13, janganlah takut, kita tidak perlu takut adik-adik. Di sini kita harus yakin kalau misalnya Tuhan kita yang kita sembah, kita puji, itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan, kita harus menggunakan iman kita. Kalau misalnya kita ragu-ragu berjalan sama Tuhan, pasti tidak ada mujizat itu terjadi dalam kehidupan adik-adik. Di sini kita mau belajar bersama-sama 4 hal ini agar kita bisa berjalan bersama Tuhan menghadapi segala permasalahan yang ada. Pertama, kita harus adik-adik? Jangan takut. Itu poin pertama, jangan takut. Yang kedua, agar kita berjalan bersama Tuhan itu menghadapi semua permasalahan itu tetap berdiri di segala permasalahan. Kalau misalnya kita tidak berdiri, kita pasti akan jatuh. Terus yang ketiga adik-adik, kita harus mengangkat tongkat atau diberi atau kita memakai kuasa Tuhan itu secara luar biasa dalam kehidupan kita. Yang keempat, apalagi adik-adik, kita harus berjalan dengan iman atau mengulurkan tangan kita. Kita harus sesuai dengan langkah iman kita. Jadi jangan sampai adik-adik melupakan 4 hal ini. Kita mau bersama-sama memegang hal ini agar kehidupan kita berjalan sama Tuhan itu tidak akan pernah takut. Di sini adik-adik, kesimpulan firman pada pagi hari ini agar kita mau bersama-sama tidak takut untuk berjalan bersama Tuhan, agar kita terus tetap teguh bersama Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Teman-teman, adik-adik, agar firman ini, agar kita mau semuanya berpegang teguh sama firman, agar setiap langkah-langkah yang kita lalui itu Tuhan selalu ikut serta. Jadi kita mau sama-sama adik-adik, kita mau berjalan bersama Tuhan, kita berikan hidup kita kepada Tuhan agar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu selalu yang terbaik. Kita nyanyikan satu lagu, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Kita mau bersama-sama melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau berjalan bersama Tuhan. Kalau misalnya kita tidak takut dari segala masalah yang ada. Seperti contoh, Musa saja tidak takut
masalah yang ada di depan mereka, di belakang mereka, karena mereka yakin Tuhan berserta kehidupan bangsa Israel. Demikian kita adik-adik, kita mau terus berjalan bersama Tuhan agar kehidupan kita terus dijaga sama Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya, ya Tuhan, hati kami percaya Kau beserta dengan kami. Semua permasalahan kehidupan kami akan hilang, Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kita mau katakan sungguh-sungguh, hatiku percaya. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini kami belajar kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, agar kami terus mau berjalan bersama-Mu, agar kami berjalan bersama-Mu tidak ada suatu masalah dalam kehidupan kami, karena kami yakin Engkau selalu berserta bersama kami, agar kami selalu kuat, teguh bersama-Mu Tuhan, karena kami yakin janji-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami, adik-adik yang ada, meskipun kami berbeda tempat dimanapun kami berada, kami yakin Engkau selalu menyertai kehidupan kami, karena kami yakin Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, pakai kehidupan kami, anak-anak-Mu, agar setiap minggu, setiap hari kami terus mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik dalam kehidupan kami.
kami mau berjalan bersamamu terus, mulai dari hari ini hingga seterusnya Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai mulai dari pagi hari ini hingga sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat dari dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Oke, selamat pagi adik-adik. Pasti semua diberkati Tuhan kan? Wah, pasti. Semua pasti diberkati Tuhan. Oke, pagi ini Kak Christine mau umumkan pemenang challenge kita minggu lalu. Pasti sudah pada penasaran ya. Tunggu-tunggu, siapa sih namanya yang keluar? Oke, dari yang kelas Laskar Kristus sampai yang kelas Sion. Tereneng, namanya yang keluar. Dari sekian banyak yang kirim ke nomornya Kak Kevin minggu lalu, dari kelas Laskar Kristus pemenangnya adalah Daryl. Terus dari pemenang selanjutnya kan 3 ya, pemenang dari pertanyaannya Kak Kevin. Apa yang ditakuti dan adik-adik paling cepat jawabnya, paling cepat kirimnya. Pas online Kak Kevin nanya langsung dikirim. Yang kedua dari kelas Peniel. Siap-siap, dari kelas Peniel siapa ya? Jangan-jangan saya. Oke, selamat buat Jesslyn. Jesslyn selamat ya. Dan yang terakhir dari kelas Laskar Kristus sampai kelas Sion, yang terakhir siapa pemenangnya? Dari kelas Sion. Biasanya anaknya paling aktif, paling rajin sekolah minggu, nggak sia-sia. Terus paling sering nanya-nanya, anaknya bernama Gaby. Selamat buat adik-adik 3 orang pemenang ini. Selamat ya buat adik-adik. Dan sekarang, adik-adik yang 3 orang ini, Jesslyn, Daryl, dan Gaby, hadiahnya tunggu dari Kak Gita ya. Kak Gita datang langsung ke rumahnya. Kak Gita datang langsung ke rumahnya bawa hadiahnya ya. Cuma Kak Gita sendiri yang bawa. Kalau ini 3 pemenang selanjutnya yang membuat video paling kreatif untuk ayat hafalan, 3 orang ini langsung hari ini juga siap-siap pulsanya bakal ketambah. Karena setiap pemenang dapat pulsa 30.000, 20.000. Lumayan bisa ngisi paket data ya kan. Pemenangnya yang pertama dari kelas Mawar Saron. Namanya Kevin. Selamat ya Kak Kevin. Bukan. Kevin, selamat buat Kevin. Siap-siap ya dikirim sama Kak Gita juga. Kalau bukan dari Kak Gita berarti itu dari M Kios. Oke, yang kedua siapa pemenangnya? Ini pemenangnya dari luar biasa ikut sekolah minggu online, ibadah online. Kak Christine tahu sudah ada di Blitar pastinya. Dan selalu setia kalau pulang ke Blitar selalu datang ibadah sekolah minggu. Selamat buat Ellen Christina. Benar ya Ellen Christina. Dan yang terakhir, ini anak sekolah minggu paling luar biasa. Buat videonya paling kreatif, dikirim sama Kak Kevin. Yang terakhir dari kelas MKA. Wah, selamat buat kelas MKA ya. Siapa ya namanya? Siapa ya namanya kelas MKA ya? Ada dari sini nggak kelas MKA? Ada nggak dari? Oh, alumni MKA ya? Oh, yang kelas MKA. Siapa namanya? Selamat buat Yeremia. Yeay. Adik-adik. Selamat ya
biasa. Bukan berarti adik-adik yang lain gak luar biasa. Adik-adik kalah cepat. Makanya kalau dikasih challenge cepat ya. Pas ikut ibadah online, siapin papa mamanya minta, "Ma, Pa, tolong dong. Saya mau ikut challenge biar dikirim cepat." Nah, minggu depan kita ada challenge lagi. Jangan mau ketinggalan ya. Kita ada challenge selanjutnya dan adik-adik tetap semangat. Kita ibadah online tetap semangat sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Jangan pernah takut karena Tuhan selalu ada buat kita semua. Oke, selamat buat para pemenang. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dede semangat ya. Iya. Di rumah jangan main game aja, tetap belajar. Di rumah masih belum bisa gereja, tetap di rumah aja ya. Iya. Teman-teman di rumah tetap semangat ya, tetap baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa membantu orang tua. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.